rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Penyangkalan kemanusiaan, Kristus dan apologia. Pada abad mula-mula, penyebaran ajaran-ajaran Gnostisme mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah memiliki tubuh manusia yang sebenarnya, sehingga ia tidak benar menderita. Ajaran-ajaran kaum Gnostisme mengajarkan bahwa firman Tuhan hanya secara semu saja menjadi manusia, kelihatan saja mempunyai tubuh. Mengatakan juga Yesus murni makhluk rohani yang tidak mempunyai apa-apa. Kristus adalah manusia dan Allah. Apa saja yang menjadi bukti bahwa Yesus adalah manusia yang sungguh? Pertama, Yesus lahir seperti manusia lainnya. Yesus lahir dari seorang perempuan. Dalam Galatia pasal 4 ayat 4. Kenyataan ini dikuatkan oleh kisah-kisah kelahirannya dari seorang anak darah. Matius pasal 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat yang ke-11. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 38 dan pasal 2 ayat 7 sampai 20. Oleh karena itu Yesus disebut anak Daud, anak Abraham dalam Matius pasal 1 ayat 1, dan dikatakan bahwa ia menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Roma pasal 1 ayat 3. Yang kedua, Yesus tumbuh dan berkembang seperti manusia normal. Yesus berkembang secara normal sebagai halnya manusia. Oleh karena itu dalam Alkitab dikatakan bahwa ia bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Lukas pasal 2 ayat 40. Dan bahwa ia makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Ketiga, Yesus memiliki unsur-unsur hakiki sifat manusia. Bahkan setelah dibangkitkan ia berkata, "Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Lukas pasal 24 ayat 39. Yang keempat, Yesus mempunyai nama manusia. Nama Yesus dalam Matius pasal 1 ayat 21 adalah bentuk bahasa Yunani dari kata Ibrani Yeshua atau Yusua dalam Ezra pasal 2 ayat yang kedua, yang artinya juru selamat. Ia disebut anak Abraham dan anak Daud. Kelima, ia memiliki berbagai kelemahan yang tidak berdosa dari sifat manusia. Oleh karena itu, Yesus pernah lelah, lapar, haus. Ia pernah tidur. Ia dicobai. Ia mengharapkan kekuatan dari Bapanya yang di surga. Dalam Markus pasal 12 ayat 28. Mempersembahkan dirinya kepada Allah oleh Roh Kudus. Kisah pasal 10 ayat 38 dan Ibrani pasal 9 ayat 14. Yang keenam, berkali-kali Yesus disebut sebagai manusia. Yesus menganggap dirinya sendiri manusia. Yohanes pasal 8 ayat 40. Yohanes, Petrus dan Paulus menyebutnya manusia. Kristus benar-benar diakui sebagai manusia, sehingga ia dikenal sebagai orang Yahudi. Bahkan setelah bangkit, Kristus tampak sebagai manusia.